Yo guys, XRP akhirnya memenangkan pertarungan yang penuh drama dengan SEC. Ini bisa menjadi permulaan yang sangat menarik untuk aset ini, tetapi ada tetapinya. Kenapa harganya masih belum naik-naik? Mari kita bicarakan atau diskusikan melalui beberapa rangkuman berita yang saya siapkan di sini, teman-teman. Yang pertama adalah tentu saja kita berbicara tentang si Bitcoin-nya dulu di sini ya. Untuk pergerakan si Bitcoin ini ternyata masih dia ini mendominasi teman-teman. Yang dalam hal ini kita yang sedang menunggu all season. All season index ini memberitahukan kepada kita bahwa sampai sekarang ini Bitcoin masih memegang peranan ya di dalam pergerakan ini. Mau naik turun harganya Bitcoin, dia tetap mendominasi pasar dan altcoins itu tergencet sekian lama, teman-teman. Akan tetapi begitu keluar ini dari area 25 untuk indikator si alt season di sini, apabila dia keluar kemudian dia merangkak mencapai ke garis biru di atas ini yang 75, teman-teman, maka pergerakan harga altcoins itu pada umumnya akan membaik atau menghijau dengan sendirinya. Seperti yang kita bisa lihat di sini mengenai pergerakan dari all season index tersebut, sahabat Back Cuan. Jadi kita sabar dulu di sini. Mungkin dia akan bertahan beberapa waktu ke depan untuk Bitcoin seasonnya sekarang ini, teman-teman. Sementara ini kan kita sempat ketakutan nih karena Bitcoins itu kan betul-betul dia pegang kendali, harga altcoins itu tergencet semua. Di sini ada Tom Lee yang menyampaikan bahwa the worst behind us, bahwa penurunan yang sempat terjadi itu juga sedikit banyak ya terpengaruh oleh fenomena carry trades yang terjadi sekarang ini mengenai Jepang ya, yang menaikkan suku bunganya, yang akhirnya itu membuat ketakutan di market, dan ketakutan itu sampai juga kepada harga si Bitcoin yang di-drag turun ya cukup dalam, teman-teman. Dan apabila kita memperhatikan dari salah satu berita di sini mengenai BOJ tersebut, sebenarnya Bank of Japan ini sudah menampilkan berita bahwa dia akan hold dulu, dia akan tahan dulu kenaikan suku bunganya dia, dan akhirnya itu beri nafas ini ke para aset-aset gitu kan, ke kripto terutama di sini. Akan tetapi masih juga hal ini menjadi semacam bayangan ya bahwa bisa saja nanti Jepang ini akan naikkan lagi suku bunga dan itu membuat ketakutan ini semakin meningkat. Akan tetapi ketakutan mengenai BOJ, kemudian bagaimana carry trades itu akhirnya ketakutan juga ya teman-teman. Mereka yang pinjam uang yen, kemudian dari pinjaman itu mereka pakai untuk beli uang mata lain atau berinvestasi dengan mata uang lain yang memberikan bunga yang tinggi, ada juga seirama dengan ketakutan itu mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sekarang ini mulai muncul ketidakpastian. Gara-gara ini nih, Polymarket ini menampilkan bahwa Kamala Harris ini sudah meraih 51% ya untuk surveinya, sementara Donald Trump itu di 46%. Akan tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah polling ataupun survei karena sebelumnya dari Autism Capital juga pernah melampirkan ya sebuah survei, ketika itu Donald Trump ini hanya mendapat 9%, sementara Hillary Clinton 91%, dan kita tahu pemenangnya itu adalah Donald Trump. Dan drama Donald Trump ini juga cukup panjang ya teman-teman, yang sempat juga membahayakan dirinya sehingga setelah insiden penembakan tersebut dinaikkanlah si Kamala Harris ini, dan banyak juga masalah yang akan timbul apabila Kamala Harris ini memenangkan. Dan ini juga seirama dengan berita dari Crypto Slate di mana Winklevoss bersaudara ini menyatakan bahwa Choke Point 2.0 itu bisa jadi akan dilanjutkan lagi nih oleh The Fed kepada aset-aset kripto apabila wakil presiden yang sekarang ini, Kamala Harris, memenangkan pemilihan di bulan November. Dan saya yakin para kriptomania di luar sana, di Amerika terutama, itu tidak akan membiarkan hal ini terjadi, teman-teman. Dan ketidakpastian inilah yang membuat harga Bitcoin sekarang ini, waduh, kayak mau naik ini apa mau turun gitu kan. Keraguan itu muncul, teman-teman. Kemudian ada yang saya ingin ulang lagi post di sini ya. Sebulan yang lalu kalau tidak salah, saya memposting mengenai sebuah meme di sini, mengenai postingan Anonymous yang kemungkinan juga ini diedit atau dibuat dari Adobe Photoshop, I don't know guys. Akan tetapi menariknya adalah di bulan September dia memprediksi Bitcoin berada di 105.000 dolar
Sementara di bulan Juli itu juga ketika kita posting ya, di bulan Juli awal pada saat itu, dia memprediksi 53.000 dan ternyata malah turun sampai ke 48, 49.000. Dan nanti kita akan lihat ini akan valid atau tidak ini di bulan September, teman-teman. Sebenarnya ini cukup beralasan ya memprediksi Bitcoin seperti ini menurut saya ya, karena ada ETF gitu kan, yang dimana sekarang ini kan BlackRock itu betul-betul dia mengungguli gitu kan. Akhirnya Grayscale yang punya banyak sekali Bitcoin itu pun akhirnya diungguli oleh si BlackRock ini. Ini perusahaan yang bukan main-main, teman-teman. Dia ini kan mengelola 9,1 triliun aset under management dia. Jadi kalau kita ke Google kemudian kita ketik BlackRock AUM di sini, kita akan lihat di sini bahwa dia mengelola 9,1 triliun atau bahkan dikatakan ini udah 10 triliun ini, worth of 10 triliun dolar. Ini merupakan institusi yang besar yang masuk ke pasar ini dan lucu ya kalau misalnya kita masih berpikir bahwa Bitcoin ini akan turun sampai ke 10.000 sementara pembelian BlackRock ini kan terus saja terjadi, teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat ya dari sebuah video yang menarik di X di sini mengenai kepemilikan ataupun akumulasi yang dilakukan oleh institusi-institusi besar di sini. Apabila kita melihat pergerakan si Bitcoin ini dalam long terms, semenjak 2012 saja deh, di mana pada saat itu tercatat harga Bitcoinnya itu 69 dolar, kemudian di 2024 ini sempat juga berada di 69.000. Apabila dibandingkan dengan emas yang dibicarakan oleh Peter Schiff yang pada saat itu berharga 1.800, kemudian di 2024 itu masih berada di 2.100 dolar. Saya kira BlackRock sudah melihat hal ini dan itulah kenapa ada ETF dari si Bitcoin-nya. Kemudian untuk kita yang merasa masih ini kok belum bergerak ya gitu kan, sejarah kok tidak terulang gitu kan. Teman-teman apabila kita lihat dari recapital di sini mengenai bull market progress ini yang sudah 42% sekarang ini, kita sedang menunggu candle kelima untuk time frame 1 bulannya, teman-teman. Apabila kita melihat ya dari 2 siklus yang sebelumnya di sini, untuk setiap 5 bulan setelah halving itu terjadi kenaikan. Dan kita sekarang sudah berada di bulan keempat di sini apabila kita lihat ya, 4 bars di sini dan kita menunggu 1 bulan ke depan berikutnya ini seperti apa. Karena ini sudah bikin hammer dia ini si Bitcoin-nya, teman-teman. Oleh karena itu, saya memprediksikan juga di sini mengenai pergerakan dari SMA-SMA ini ya, yang kita diberikan pergerakan oleh Steve Cartney di sini. Yang menariknya adalah sampai ke harga Bitcoin 74.000 atau 73.000, pola SMA ini belum menampilkan bull market yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk melihat ya, atau waspada mengenai pergerakan dari si Bitcoin ini apabila yang SMA 100 ini gagal menembus 200 SMA-nya, teman-teman. Dan saya pikir ya, Golden Cross ini tampak juga akan mulai terjadi ini, teman-teman. Dan semoga SMA yang 50 yang warna hijau ini, teman-teman, itu akan tetap menjadi area support untuk harga si Bitcoin sehingga terjadi pemantulan. Dan ketika nanti Bitcoin sudah bergerak seperti ini, hijau di atas, kemudian kuning, dan merah paling bawah ini, teman-teman. Bull market yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan terjadi. Kemudian, teman-teman, sekarang kita ke Ripple di sini, mengenai Ripple yang sudah akhirnya menang sebagai bagian dari penutup video kali ini. Memang Ripple ini akhirnya mendapatkan kejelasannya dia bahwa dia bukan security, akan tetapi secara harga belum terjadi kenaikan. Seperti yang kita bicarakan di awal juga, bahwa ini masih Bitcoin season, teman-teman. Masih kita berada di Bitcoin season sampai saat ini. Dan kita masih belum melihat ya, bagaimana indikator dari altcoin season index ini merangkak naik menuju ke area-area 75, teman-teman. Dan terakhir di sini menutup video, teman-teman, memang perjalanan di XRP ini sangat-sangat tidak menyenangkan. 7 tahun tanpa pergerakan yang luar biasa masif. Dan apabila kita mengingat ya, kejadiannya di 2021, di akhir 2020, di sini terjadi penuntutan ya oleh SEC, drama itu dimulai pada saat itu, sementara altcoins lainnya pada terbang-terbang tinggi, XRP tertahan, teman-teman, pada saat itu. Dan sampai kita masuk ke dalam bear market, XRP juga ikut tertekan seperti semua koin-koin lainnya.
Dan pertanyaan saya, apakah setelah drama ini selesai, kemudian altcoin season itu datang, berapa pergerakan XRP yang kalian ekspektasikan apabila memang XRP ini akan ikut juga di dalam pergerakan altcoin season nanti, teman-teman? Karena kalau kita tarik garis ya dari puncak si XRP ini, saya ambil dari sini saja. Ini cukup panjang ya, teman-teman, dan lebar sekali ini pergerakannya si XRP di sini. Berapa ekspektasi kalian untuk pergerakan si XRP ke depan ini? Dan terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini, update kita kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Semoga XRP terjadi kenaikan seiring dengan altcoins lainnya juga, GameFi, AI, segala macam. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.